Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Mudah-mudahan sehat semua ya, sehat jasmani, rohani, dilancarkan segala urusan dan aktivitasnya, diberkahi segalanya. Amin ya robbal alamin. Baik teman-teman, ini ada Hizbullah Awal katanya. Ini ada beberapa juga teman-teman akun yang menginfokan yang sama. Di sini informasinya bahwa tanggal peluncuran jaringan Pi, Nicholas Kokalis berkata, kami dengan senang hati mengumumkan bahwa kami telah memperoleh semua persetujuan peraturan, ya artinya peraturan dan persetujuan sudah dipegang, sudah di tangan, yang diperlukan untuk peluncuran global kami pada 25 Desember 2022. Namun kami masih menyelesaikan detail seputar kode sumber terbuka kami, ya. Artinya di sini ada pengkodean ketika untuk melepas semua di open mainnet nanti. Nah, ini pun sama teman-teman. Kan saya selalu bilang ya di video saya ini, sharing info yang mencerna kembali ke masing-masing. Mau di apa namanya diartikan seperti apa, monggo, terserah, bebas. Jadi artinya saya di sini hanya menyampaikan, menginformasikan bahwa ada info semacam ini gitu ya. Jadi jangan ditelan mentah-mentah juga, cari info tambahan lain gitu teman-teman. Ini hanya info saja bahwa ada clue-clue, ada gambaran-gambaran ketika pun itu terjadi, kita sudah oh iya berarti benar informasi yang kemarin itu betul gitu loh, terjadi. Seperti itu saja. Nggak usah dibawa lebay, artinya lebay itu bilang hoak lah apalah segala macam ya, tapi kalau yang nggak percaya biasalah, itu wajar lah ya. Tapi ini informasi, mudah-mudahan kita selalu berharap dan berdoa baik adanya semuanya gitu teman-teman ya. Oke, selanjutnya ini juga dari TUV namanya akunnya, Pi Network Launch Date katanya ya, tanggal peluncuran atau tanggal launching. Dr. Nicholas Kokalis mengatakan, we are pleased to announce that we have, nah ini bahasa Inggrisnya artinya sama yang tadi, yaitu tanggal peluncuran jaringan Pi katanya, dengan senang hati mengumumkan ke tanggal 25 Desember. Sama ya. Jadi ini udah dua akun tuh yang memberitakan, yang menginformasikan. Kemudian selanjutnya informasi langsung saja teman ya. Ini dari Tom teman-teman. Dari Tom ini dia marketing ya, seorang marketing dari BSC ya. BSC News. Having an internal discussion nah ini katanya senang diskusi internal di BSC News, and wondering who has, dan ingin mengetahui siapa yang komunitas yang paling kuat, nah strongest yang paling kuat. Nah di sini ada pilihan di bawah tuh, jadi hanya untuk memberikan ini aja voting di Twitter, dan ternyata jawabannya adalah 92% Pi Network teman-teman. Ini tulisannya ada Floki, ada Rich Squad, Baby Dog ya. Tapi ternyata di sini Pi Network teman-teman. Itu dari marketingnya BSC ya. Nah ini dia. Nah ini marketing social media lead, kepala media sosial atau marketing BSC News ya. Dan pengikutnya di sini ada 2000. Oke, kita lanjutkan saja. Selanjutnya ini dari, nanti ada lagi teman-teman ya. Ada lagi tentang tentang tanggal yang tanggal 25 itu dari akun mana saja, kita coba cek and recheck ya. Untuk Pi Network Europe United ya, ini dari Eropa ya. Dari akunnya orang Eropa di sini mengatakan Anda harus memiliki pengetahuan kripto yang minimal untuk memahami bahwa Pi adalah masa depan. Ini adalah jaringan terhijau dengan tim terpintar dan teradil di industri kripto. Nah, ini orang Eropa mengatakan seperti itu. Karena kenapa? Karena jelas. Ini sebetulnya kita termasuk saya pribadi, saya yang menjadi gagal paham ketika orang tidak bisa memahami project Pi Network. Justru saya yang jadi gagal paham terhadap orang itu, kenapa kok bisa nggak paham. Itu teman-teman. Makanya ya mudah-mudahan, saya sih selalu berharap teman-teman ya yang belum bisa melihat peluang daripada Pi Network untuk perbaikan masa depan, yuk lihat, silahkan pelajari, pahami. Saya tidak memaksa untuk join, tidak, tapi pahami dulu, pelajari, jangan langsung underestimate, jangan langsung ngejudgment, jangan langsung negative thinking. Segala sesuatu itu kita harus pahami dulu, pelajari dulu gitu teman-teman ya. Jadi jangan serta-merta kita hanya baru tahu sedikit langsung menilai negatif. Nah ini yang salah gitu ya.
Oke lah, kita lanjutkan saja informasi selanjutnya teman-teman. Ini ada dari Starlight ya. Dari Starlight mengatakan seorang pemain besar dalam cryptocurrency katanya. Nah, ini dia mengomentari Ben. Ben ini siapa? Ben ini adalah founder dari BSC News, luar biasa ya, penemu atau pemilik dari BSC News ini seorang pemain besar dalam cryptocurrency katanya. Nah ini si Starlight yang komen, sekarang menambang pi katanya, setidaknya saya bisa menyombongkan diri dan berkata ya saya ada di sana jauh sebelum Anda bergabung katanya begitu ya. Mungkin bahasa sombong lah, kenapa nggak dari dulu bang, baru join gitu kan. Nah di sini ternyata si Ben ini baru punya 0,00055 Pi seperti itu ya. Nah tapi ya oke lah, yang penting intinya Ben ini ya sebagai CEO atau founder daripada BSC News ini sudah betul-betul 100% menerima Pi. Artinya mengakui bahwa Pi, nanti ada pembahasan tentang Ben nanti ya. Oke, selanjutnya ini ada dari BSC News sendiri. Could the network public mainnet becoming, katanya akankah mainnet atau open mainnet datang gitu. Beberapa indikator katanya itu menunjukkan sinyal tahap demi tahap ke arah mainnet. Nah ini BSC News ya mengatakan seperti itu. Oke, kita selanjutnya dari Ripple teman-teman ya. Dari Ripple ini, di Ripple ini kan blockchainnya sendiri, koinnya sendiri ya. Jadi Ripple ini sebuah cryptocurrency yang sudah lama, dan di sini dia mencuitkan seperti ini teman-teman. Pada tahun 2024, setidaknya 50% populasi dunia diperkirakan akan menggunakan dompet digital untuk transaksi senilai lebih dari 8 triliun per tahun. Buku putih kami mengeksplorasi bagaimana bank sentral dapat memanfaatkan CBDC untuk memanfaatkan pertumbuhan ini. Artinya kenapa ini saya angkat? Karena kenapa? Beberapa developer, beberapa pengembang daripada teknologi blockchain itu banyak mengomentari bahwa pergerakan digitalisasi ke depan itu sudah tidak bisa dielakkan. Terlebih CBDC sudah menanggapi hal ini dan sudah siap menerapkan daripada digitalisasi payment. Nah, ini jadi bukan hanya satu sektor, jadi gini teman-teman, informasi digitalisasi itu bukan hanya di orang-orang biasa saja, tapi pengembang teknologi. Bayangkan, beberapa pengembang teknologi di luar sana itu banyak sekali yang membahas dan mengomentari pergerakan ini, digitalisasi ini. Jadi kita orang awam mau ngelak seperti apa, lawang mereka ahlinya kok. Kan begitu ya. Oke, ini hanya informasi saja teman-teman, informasi saja. Kemudian selanjutnya ini ada dari, saya menemukan koran, ini korannya koran apa ya namanya, news journal ya, news journal dari bulan April tanggal 18 tahun 1963. Wow, luar biasa ya. Ini 1963, berapa puluh tahun yang lalu. Ini mengatakan you will be able to carry phone in pocket in future. Jadi kamu akan betul-betul menjaga telepon genggam Anda di masa depan. Nah, ini kenapa? Ya artinya terbukti daripada apa pembacaan daripada orang dulu itu mengatakan bahwa di masa depan itu telepon genggam itu akan betul-betul dijaga. Nah, apakah ini mungkin salah satunya pembuktian daripada orang-orang zaman dulu yang mencoba melihat ke masa depan? Nah, ini adalah salah satu, kita betul-betul harus menjaga handphone kita, menjaga daripada aset kita yang ada di handphone kita ya. Ini hanya informasi saja teman-teman, bahwa ini ada data ya, ada media zaman bahula zaman bahula tahun 1963 mengatakan bahwa handphone seperti itu dijaga betul-betul ya. Oke, informasi selanjutnya dari majalah Bitcoin, katanya raksasa keuangan Fidelity secara resmi membuka akun perdagangan retail Bitcoin dan kripto. Artinya dan kripto ini kripto yang lain juga, namanya Fidelity Investment. Nah, ini adalah perusahaan raksasa. Ini luar biasa. Ketika digitalisasi bergerak lagi semakin banyak betul-betul kaum kapitalis ikut bergerak juga.
tak mau terlindas lagi, artinya mereka sudah posisi di atas dan nggak mau pasti, artinya merasakan kebangkrutan atau apapun itu ya, mereka pasti cari cara. Nah, salah satunya ya ini, ya raksasa keuangan Fidelity secara resmi katanya membuka perdagangan retail. Wah, retail Bitcoin dan kripto luar biasa. Ya, mudah-mudahan memang ini ada effort buat ke depan nanti. Walaupun untuk saat ini ingat teman-teman, apapun yang terjadi di luaran sana yang berhubungan dengan value kripto, ya, kripto apapun di luaran sana dengan value turun lah, naik apa segala macam. Ingat, lagi-lagi saya katakan Pi Network tidak terpengaruh, oke? Karena Pi Network menuju launching, menuju open mainnet. Jadi belum terpengaruh dengan volatilitas pasar, oke? Oke, informasi selanjutnya. Nah, ini yang tadi ya. Nah, makanya kan saya bilang kita bahas. Ini adalah CEO, founder daripada BSC News ya. Ini CEO sudah bergabung bersama Pi Network, luar biasa ya teman-teman ya. Oke, ini dia komen-komennya, saya coba screenshot ya, saya coba berikan buat informasi buat teman-teman bahwa dia berkomentar seperti ini. Komunitas BSC dan Pi Network telah berkembang menjadi 81 pionir dalam waktu kurang dari 2 hari. Katanya dia memiliki member mungkin ya, ini selama 2 hari sebanyak 81 orang. Datanglah mengobrol katanya dan bersiaplah untuk mainnet bersama kami. Gunakan kode cryptocurrency bergabung dengan grup kami. Wah, Crypto Invest. Jadi artinya dia promosi teman-teman ya, promosi dan melakukan rekrutmen. Melakukan rekrutmen untuk Pi Network ini teman-teman. Luar biasa. Ini adalah CEO daripada BSC. Nah, ini BSC sendiri, BSC News ini ya, di sini mencuitkan bahwa lihat panduan langkah demi langkah kami untuk cara menjadi pionir dan jangan lupa untuk bergabung dengan BSC News komunitas pelopor. Temukan tautan rujukan ke Pi Core Team di dalam. Ini adalah dari BSC News-nya ya. Jadi lagi-lagi di sini mengatakan bahwa Pi Core Team Inside di dalam ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini Ben juga memberikan voting di sini ya, meminta voting kepada pada followernya mungkin. Di sini who has the bigger Twitter community, siapa komunitas Twitter terbesar katanya begitu. Nah, ini ada 12.000 suara, 88%-nya mengatakan Pi Network. Ngeri ya, ngeri loh. Oke, kita lanjut masih dari Ben. Yang pertama, will mainnet katanya akankah mainnet cross chain compatible dengan EVM, artinya lintas blockchain itu compatible dengan EVM kata dia. Yang pertama itu. Kemudian yang kedua, does the user mining system continue on mainnet? Apakah para pengguna mining ini, sistem mining ini akan berlanjut ketika mainnet? Nah, ini banyak teman-teman yang menanyakan, "Bang, itu kalau misalkan udah mainnet gimana mining? Masih jalan apa enggak?" Nah, saya katakan kalau yang sepemahaman saya untuk Pi Network ini masih jalan walaupun sudah mainnet ya. Itu yang poin yang kedua nih. Jadi teman-teman yang menanyakan mungkin terjawab sudah dengan ini ya. Oke, yang ketiga, will DeFi or NFT Web 3.0 be on mainnet? Akankah DeFi itu desentralisasi finance dan NFT kemudian Web 3 akan on katanya di mainnet? Nah, di bawahnya dia mengatakan there's 3 question. Ada 3 pertanyaan. Can help predict a lot of future value prediction. Dapatkah membantu untuk memprediksi nilai masa depan, nilai Pi maksudnya di sini, nilai Pi di masa depan? Ya, yang 3 tadi itu. Karena indikator dia mungkin ya yang 3 ini. Kalau yang 3 ini memenuhi, value tidak bisa diremehkan. Nah, kebetulan ketika Anda paham, ketika teman-teman paham dari awal ya, yang ada mungkin teman-teman yang ngikutin channel saya dari awal sampai saat ini mungkin akan paham, dan itu semuanya ada di Pi Network teman-teman. Luar biasa ya. Ya, kita amin saja ya. Untuk sementara ini kita cooling down, amin saja. Oke, selanjutnya ini ada komentar-komentarnya nih. Saya sempat baca teman-teman, seru juga. Di sini katanya how much? Berapa harganya 1 Pi? Prediksimu. Nanya ke si Ben. Nah, si Ben menjawab, I have no idea. Aku nggak punya prediksi, aku nggak punya pikiran, aku nggak punya tebakan. But I will be higher than free. Tetapi saya
akan menjadi lebih tinggi daripada kebebasan, katanya. Ih, ngeri. Which is what we are getting it for. Jadi yang mana yang akan kita dapatkan. Nah, ini di bawahnya juga ada, ini universitas di China ya. Nanti coba kita lihat ada informasi di cuitan dari akun Cina sana. Saya coba udah screenshot juga ya. Universitas China ini luar biasa. Sekarang pendidikan blockchainnya menggunakan Pi Network. Luar biasa. Oke, ini masih dari Ben juga ya. Saya mengirim Anda satu pin. Ini bahasa promosi dia. Seperti biasalah ya, bahasa-bahasa promo untuk kita rekrutmen. VIA adalah mata uang digital baru yang dikembangkan oleh Stanford PhD dengan lebih dari 35 juta anggota bla 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 bla. Dan ini katanya crypto investnya punya dia linknya. Nah, ini promosi. Ini sekelas ownernya atau foundernya BSC loh, Binance Smart Chain News loh. Ngeri ya. Oke, kita lanjutkan. Ini masih dari Ben juga. Paparan yang sangat terbatas terhadap Pi Network telah menunjukkan kepada saya bahwa, kata dia, komunitasnya sangat besar, masyarakatnya antusias, komunitasnya sangat bagus. Nah, ini komentar dari Ben ya. Kita lanjut. Selanjutnya dari BSC News-nya, dari BSC News ini mencuitkan bahwa apakah tanda-tanda yang menunjukkan kepeluncuran Pi Network Public Mainnet sedang dalam perjalanan? Pi Core Team telah memberikan beberapa petunjuk bahwa itu bisa datang. Itu di BSC News ya, yang mengatakan, bukan saya, ini akun resminya gitu ya teman-teman ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini ada video daripada Nicholas. Saya nggak cantumkan videonya, tapi saya bacakan aja. Di sini, selesaikan 13 pertanyaan kunci sebelum KEC, katanya ya. Nomor ponsel telah diverifikasi, yaitu ya bagi yang memang artinya bisa. Tapi saya juga sebenarnya teman-teman, nomor ponsel saya tidak terverifikasi. Sampai saat ini belum, tapi sudah migrasi dan bahkan sudah di available balance. Jadi nggak masalah ya. Kemudian yang kedua, email telah diverifikasi, betul. Nama diperiksa, tolong diperiksa. Penguncian lengkap, lockupnya, dompetnya sudah terbuka dihubungkan dengan aplikasi mining. Simpan kode prase atau nomenik ya, atau nomor-nomor ya, unik ya, seperti termasuk juga wallet publik juga nggak apa-apa, simpan aja, aman kan. Kemudian tes transfer dompet, yaitu harus ada testnet bagi yang baru ya, melakukan transferan kan ada koin tes di situ. Nah, itu diperhatikan centang 1, 2, 3, 4 setelah menyelesaikan daftar jaringan utama. Ya, jadi 1, 2, 3, 4 itu harus sudah tercentang hijau. Nah, nanti yang kelimanya kan tunggu KYC ya. Aktifkan kamera Pi tambah 5 teman di 10 lingkaran keamanan. Artinya itu hanya saran saja. Tapi untuk Pi Network jangan dijadikan beban. Karena satu saja. Ini kan saya ambil juga ini cuitan dari Mbak Mary ya. Cuman screenshotnya saya potong. Jadi ini Nicholas menjelaskannya bukan detailnya ini, tapi C. Mary menjelaskan aja, membantu menjelaskan bahwa supaya ini yang dipersiapkan begitu ya. Aplikasi Pi adalah versi, nah yang terbaru itu 1.61 kata teman-teman ya. Jadi dicek aja ya, kita sudah posisi kalau nggak salah sih udah nyampe ya 1.61 ya. Kemudian KTP dan pengaturan ponsel lainnya itu harus diperhatikan teman-teman ya. Ada 13 termasuk font, jangan pakai tema yang aneh-aneh, font-font yang aneh-aneh. Standarkan saja handphonenya, standarkan saja. Jangan yang pakai modifan kayak begitu. Takutnya berpengaruh juga, betul sih ya. Oke, kita lanjut teman-teman dari Pi News ya. Ini dari Pi News. Pada Pi Network kami menemukan bahwa banyak pengembang Pi mengembangkan aplikasi ekologis Pi, tetapi karena masalah pengguna yang tersebar dan browser Pi tidak cukup nyaman untuk digunakan, jadi kami mencari cara untuk memperbaikinya dan kami akan merintis situs berita web 3 untuk beberapa waktu mendatang. Artinya mungkin nanti ada beberapa yang mereka yang Pi Network rilis ya, apakah itu bentuknya website atau aplikasi Android kita nggak tahu, kita tunggu saja. Tetapi nanti mungkin Pi browser ini akan disempurnakan. Apakah nanti Pi browsernya yang disempurnakan atau mungkin ada aplikasi lain pendukung atau berupa website ya, kita tunggu saja teman-teman ya, karena mungkin tidak senyaman aplikasi lain. Ada yang memang merasa tidak nyaman dan tidak terbiasa menggunakan Pi browser seperti itu. Karena kalau Pi browser tetap Pi browser, karena memang wallet kita adalah Pi browser, menampung koin hasil nambang kita di Pi browser, untuk transaksi Pi browser seperti itu ya. Oke, kita lanjut. Ini dari Mpok Mary lagi katanya. Nah, ini informasi yang tadi sama. Jadi
menginformasikan tanggal 25 Desember ya, mudah-mudahan ya teman-teman. Ini bukan kepastian tapi mudah-mudahan. Kalau memang beberapa media sudah menginformasikan ya, ada informasi dari Nicholas Kokalis mengatakan seperti itu ya, mudah-mudahan betul. Dan ini juga, nah yang ini P81 Shopping Mall sama juga menginformasikan tanggal 25 Desember. Jadi saya ambil pengen tahu dari beberapa sumber nih, menginformasikan hal yang sama gitu loh ya. Mudah-mudahan yang saya ini ya, yang infonya saya butuhkan gitu loh, saya cari dan informasinya betul. Tapi saya nunggu dari P-Chain Mall, mudah-mudahan ada ya. Ini dari P81 Shopping Mall sudah ada tanggal 25 Desember ya. Kemudian dari surat-surat elektronik lain ya, media-media elektronik lain seperti kayak surat kabar tapi modelnya elektronik, itu saya pernah baca juga, ada juga sama. Jadi di beberapa website ya itu ada menginformasikan memang semua santer di 25 Desember. Jika memang ini betul, mudah-mudahan kita bersyukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Amin. Ini dari CZ Binance, dia mengatakan bahwa pendapat yang tidak populer katanya. Ini kata-kata yang bagus ya menurut saya. Tidak ada yang memaksa Anda untuk menggunakan kripto. Tidak ada yang memaksa Anda untuk menggunakan CEX. Tidak ada yang memaksa Anda untuk berinvestasi pada permadani yang ditarik di DeFi. Nah, ujung-ujungnya belajar melindungi diri sendiri. Belajar saja untuk melindungi diri sendiri. Membaca semua perjalanan, pergerakan daripada digitalisasi ini. Apakah itu berhubungan dengan kripto ataupun tidak. Tetapi intinya adalah ya lindungi diri sendiri dari hal apapun itu. Karena ya di dunia ini kan tidak ada yang bisa dipastikan aman 100% dan apa dan bagaimana. Artinya kembali ke kita masing-masing. Namun setiap segala sesuatu itu ada clue-cluenya, ada signal-signalnya. Kita yang harus bisa membaca ya. Oke, kemudian informasi selanjutnya dari Pi Network ya. Pi Network Fidet HFG ini ya, berarti bukan akun asli. Ini informasinya beberapa universitas yang tadi saya bilang di awal. Beberapa universitas di Hong Kong, ini Cina, telah menggunakan jaringan Pi sebagai model untuk mengajar kursus blockchain kepada siswa. Nah, ini modelnya luar biasa teman-teman ya. Jadi ini model blockchain ini dijadikan bahan pelajaran di sana, luar biasa. Di kita jangankan mau ngumpul belajar begini, dikasih tahu aja bilangnya hoak. Mau mempelajari seperti apa di kita diinformasiin aja bilangnya halu, kan? Oke lah ya, saya nggak mau lanjut intinya, masya Allah. Oke lanjut. Kemudian dari Pinews teman-teman ya, dari Pinews ini mengatakan berusahalah untuk memperbaiki diri agar tidak tertinggal. Ya teman-teman ya, saya ulang ya, berusahalah untuk memperbaiki diri agar tidak tertinggal. Ini kata-katanya ketika ada orang yang belum paham Pi Network dan mengikuti video ini sampai titik saya bicara ini, tolong dipahami, berusahalah untuk memperbaiki diri agar tidak tertinggal. Itu aja. Nah, oke kita lanjut. Pionir berpengalaman Pi Network mengajar pendatang baru tentang Pi blockchain. Wah, gitu. Jadi pionir berpengalaman di bidang Pi Network itu mengajar pendatang baru tentang Pi blockchain. Nah, ini apa namanya ruangannya ya, teman-teman ya. Ini ada di Indonesia juga ada. Ini sebetulnya sih di Indonesia nih kayaknya nih. Ini di Indonesia daerah Cilacap. Wah, ini Pinews yang memberitakan. Makanya luar biasa ya. Alhamdulillah. Jadi Indonesia juga sudah go internasional untuk pionirnya ya, luar biasa. Oke, terakhir saya sampaikan ya dengan penuh ketulusan hati dan kerendahan hati saya, juga teman-teman di sini, yuk mari sama-sama kembali kita berdoa ya. Mudah-mudahan sahabat-sahabat kita, teman-teman kita, saudara-saudara kita di Cianjur sana, lagi-lagi saya sampaikan turut belasungkawa atas musibah yang terjadi. Teman-teman, ketika pun nanti suatu saat kita merasakan ada hasil daripada Pi Network ini, tolong jangan lupa saudara kita di sana ya. Nah, seperti ini akunnya luar, P Welles, akun luar negeri, ini sampai menginformasikan seperti ini. Pi Network Pioneer Community cares for the victim of the Cianjur earthquake in West Java, Indonesia. Pionir Indonesia katanya ini sangat peduli terhadap bencana kejadian di Cianjur ya, gempa di Jawa Barat, Indonesia katanya begitu. Makanya ini saya sampaikan teman-teman, yuk teman-teman, ketika ada jalan rezeki besar
ini nanti setelah open minded, jangan lupakan saudara kita di sana. Itu saja titip dari saya pribadi buat teman-teman, mengajak yuk mari kita saling mengingatkan, termasuk teman-teman ingatkan saya juga nanti ya. Oke, itu aja mungkin yang dapat saya sampaikan di video kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan mohon maaf bila ada salah-salah kata ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.